Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Semoga pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada aral apapun. Dan pada kesempatan pagi hari ini memasuki pertemuan yang ke-11, kita akan bicarakan tentang push dan automata. Kemampuan akhir yang kita capai adalah mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pushdown automata. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu ada dua materi. Yang pertama tentang konsep dasar PDA dan yang kedua adalah bentuk graf PDA. PDA atau pushdown automata ini adalah suatu mesin automata yang diimplementasikan dengan stack sehingga hanya terdapat operasi push dan pop. Stack atau tumpukan ini adalah suatu struktur data yang menggunakan prinsip LIFO, last in first out. Sebuah stack selalu memiliki top of stack dan elemen-elemen stack itu yang akan masuk ke dalam stack dengan metode push dan akan keluar dari stack dengan metode pop. Jadi prinsip LIFO itu adalah yang terakhir masuk maka akan pertama kali dikeluarkan. PDA itu adalah mesin automata dari bahasa bebas konteks atau context free grammar. Sedangkan FSA atau finite state automata ini adalah mesin automata pada bahasa reguler. Mengapa muncul PDA? Ya, yang melatar belakangi ini adalah pada finite automata tidak bisa mengenali semua context free language. Jadi finite automata ini memiliki memori yang terbatas. Jadi perbedaan antara PDA dan FSA, pada PDA tempat penyimpanan tidak terbatas berupa stack atau tumpukan. Kemudian dari deterministic PDA ini bisa diubah ke non-deterministic PDA. Sedangkan pada FSA ini kemampuan memorinya terbatas, dan dari non-deterministic FSA ini bisa diubah ke deterministic FSA. Oke, dalam FSA ini kita lihat di sini ada suatu diagram yang mana sebelah kiri adalah finite state automata dan yang kanan adalah pushdown automata. Pada FSA ini ada satu control unit atau QN0. Kemudian pada pushdown automata juga sama, ada control unit atau QN0 juga. Kemudian keluarannya ini bisa yes atau no, dan pushdown automata juga sama, bisa yes dan no. Kemudian untuk inputan file juga sama. Jadi di sini perbedaannya pada FSA dengan PDA hanya terletak pada stack ya. Nah, pada stack ini ada tanda panah. Tanda panahnya itu adalah 2, yaitu kanan bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ini artinya 2 arah itu ya. Yang fungsi dari control unit ini atau QN0 ini bisa melakukan operasi push atau pop, sehingga pada stack akan berubah keadaan tumpukan atau state akhirnya. Masih melanjutkan FSA dan PDA ini, perbedaannya adalah di mana pada finite state automata tidak ada stack-nya ya, sementara pada pushdown automata terdapat stack. Nah, di sini pergerakan input itu dari kiri ke kanan itu ya, mengikuti arah yang ada. Kemudian di sini ini untuk FSA ini kita lihat
bahwa memorinya hanya ada di sini aja, jadi kontrol unitnya ini sesuai dengan inputan atau transisi yang ada gitu ya. Jadi inputannya berapa, nanti di transisi berikutnya dapat terbaca atau tidak. Kemudian kalau pada push dan otomata ini pada inputan ini, kalau kita lihat inputannya sama, ketika kontrol unitnya diberikan inputan 1, maka nanti posisi stacknya akan berubah, yaitu merubah apakah 1 mempush 1 atau mempop 1, seperti itu. Bagaimana sih cara kerja PDA? Nah, jadi untuk mengetahui cara kerja PDA ini sudah ada di depan kita, bahwa ternyata dari PDA ini mempunyai mekanisme ya, dimana memiliki tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stack atau tumpukan. Nah, stack itu sendiri merupakan kumpulan dari elemen yang sejenis dengan sifat pengambilan dan penambahan melalui suatu tempat yang disebut dengan top of stack atau puncak stack. Untuk PDA itu sendiri, sistem pengaturannya untuk memorinya itu dengan sistem LIFO, yaitu flash in, flash out. Kemudian ada 2 operasi di PDA itu sendiri. Yang pertama adalah operasi pop. Ini merupakan operasi pengambilan elemen dari suatu stack. Kemudian yang kedua adalah operasi pop, merupakan operasi memasukkan elemen ke dalam stack. Kalau kita lihat dari blok diagram yang ada di sini sama dengan gambar sebelumnya ya. Di sini ada inputan itu bisa berupa string, kemudian diproses oleh control unit itu ya. Di sini ada state ke state, kemudian ada start state, kemudian ada final state juga. Dan kemudian pada stack itu ada berupa rak gitu ya, rak dimana nanti kita bisa menghasilkan baik operasi pop atau push dengan adanya satu input atau inputan tertentu. Nanti pada mesin atau state ini bisa membaca atau tidak gitu ya, dalam artian ketika inputan string itu bisa terbaca, maka kondisi stacknya seperti kondisi awal, dimana misalkan stack awalnya adalah Z, nanti kemudian diinputkan string, kemudian sampai ada operasi pop ataupun push dalam stack itu sendiri. Ketika inputan stringnya itu sudah terselesaikan, atau dalam artian dari awal sampai akhir itu sudah selesai dan diproses dengan otomata atau PDA ini, maka stack kembali ke posisi awal, yaitu tadi yang dimisalkan contoh adalah Z, sehingga ini menyatakan bahwa push dan otomata itu bisa mengenali satu string inputan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh stack, di mana di sini kita mempunyai ada ADC, suatu top stack, yaitu top stacknya adalah A, di mana A adalah paling atas ya, atau top stack atau tumpukan paling atas. Kemudian disusul dengan D dan C. Baik, untuk operasi pop, ini kita akan mengoperasikan pop pada stack, di mana operasi pop A berarti dengan operasi pop maka A akan diambil dari tumpukan, sehingga kalau posisi awalnya adalah ADC, maka ketika dilakukan operasi pop maka top stacknya tidak lagi A karena sudah diambil, sehingga top stacknya menjadi D itu ya. Jadi D dan kemudian tumpukan berikutnya adalah C.
Kemudian kita lakukan operasi push. Di sini kita akan mempush B. Dalam artian yang tadi awalnya adalah top stacknya di D, kemudian tumpukan bawahnya adalah C, kita akan lakukan push B. Sehingga kondisinya akan menambahkan atau menambahkan string berikutnya adalah B. Sehingga top stacknya menjadi B. Susunannya menjadi B, D, kemudian C. Berikutnya adalah model fisik PDA. Model fisik PDA ini kita lihat di sini saya ambilkan dari referensi yang lain, yaitu ada peta input. Peta input ini berisi deretan simbol yang akan diproses. Kemudian untuk sisi kanan ini ada tumpukan yang dapat diisi oleh simbol-simbol yang disusun tentunya secara LIFO. Kemudian yang berikutnya pita input ini bergerak satu arah ya, jadi dari kiri ke kanan. Kemudian pada saat awal ini head berada tepat di atas simbol pertama. Stack berisi simbol awal stack ya, jadi simbol awalnya di situ. Kalau kita lihat simbol awal stack adalah S, kemudian pada head yang pertama itu berisikan simbol pertama yaitu huruf O, seperti itu. Kemudian status PDA dapat berubah-ubah tentunya sesuai dengan simbol input dan simbol teratas yang terdapat dalam stack. Misalkan simbol pertama ini U di sini ya, ada U, kemudian posisi state awalnya misalkan S. Ketika pita bergeser, headnya bergeser gitu ya. Kemudian pada posisi pita yang kedua U, nah nanti akan kondisinya finite state controlnya ini akan menunjukkan T gitu ya. Nah ini operasi yang dilakukan apa? Yaitu misalkan mempush T berarti memasukkan T seperti itu. Dan kemudian inputnya T, dia akan memasukkan A seterusnya sampai terakhir ini posisi stacknya S itu ya. Jadi kalau misalkan ini tadi di sini terisikan semua antara S, kemudian atas tumpukannya ada lagi, kemudian nanti berkurang atau setelah dilakukan pop nanti kondisi awal state-nya untuk head itu, head dari stack-nya itu menunjukkan S itu ya, atau kembali ke state ke tumpukan atau stack awal itu ya. Baik, untuk definisi formal PDA, PDA itu sendiri terdiri dari 7 tupel. Kalau kita lihat di sini disimbolkan dengan M. M sama dengan Q, kemudian sigma, kemudian gamma, kemudian delta, kemudian Q0, Z0 dan F. Di mana Q itu adalah merupakan himpunan state. Kemudian sigma ini himpunan simbol input. Kemudian gamma itu alfabet pada stack, merupakan himpunan simbol yang bisa di push atau di pop ke dalam stack. Kemudian ada delta, ini merupakan fungsi transisi. Sedangkan Q0 ini adalah state awal. Nah, Q0 ini merupakan elemen dari Q. Kemudian Z0 ini merupakan simbol awal dari stack. Kemudian Z0 itu sendiri juga elemen dari gamma ya. Kemudian ada F, itu elemen dari Q, yaitu himpunan state penerima. Jadi ada 7 tupel. Oke, untuk PDA kita ambil satu contoh. Di sini PDA juga bisa dibuat dari
kumpulan aturan produksi dari suatu tata bahasa bebas konteks dengan cara mengikuti langkah sebagai berikut. Yang pertama, definisikan dulu tupelnya gitu ya. Di sini ada key himpunan state yaitu Q1, Q2 dan Q3, sementara untuk state awalnya adalah Q1, untuk final state-nya adalah Q3, dan untuk sigmanya adalah simbol terminal itu ya. Kemudian ada gamanya, ini semua simbol variabel, terminal, dan set. Set ini merupakan simbol awal dari stack. Kemudian langkah kedua dimulai dengan mempush set pada top stack. Langkah ketiga yaitu kita konstruksikan 4 tipe transisi. Yang pertama, ini delta Q1 akan kita inputkan string empty, kondisi stacknya itu adalah set. Kemudian ketika dilakukan transisi ke 1, maka Q2 akan di push S sehingga tumpukan stack top stacknya menjadi S seperti itu. Kemudian untuk delta Q2 inputan empty, ini kondisi stacknya adalah A. Kemudian pada Q2 itu sendiri akan menampilkan atau kondisi stacknya menjadi W, atau di sini ya, atau A menghasilkan W. Ini merupakan sebuah aturan produksi untuk semua variabel A. Kemudian delta Q2 diinputkan string A akan menghasilkan A gitu ya. Kemudian kondisi Q2 ini empty untuk semua simbol terminal. Kemudian untuk transisi yang keempat, Q2 diinputkan empty, maka kondisinya akan kembali ke awal yaitu set, sehingga Q3 nya ini atau final state ini untuk top stacknya adalah set. Bila semua input telah dibaca dan top stack adalah set, ini dapat disimpulkan bahwa string inputan ini sukses diterima oleh PDA. Ini yang berikutnya adalah fungsi transisi. Tadi sudah dijelaskan, cuman untuk lebih gamblangnya lagi, ini coba saya detailkan itu ya. Untuk delta Q0, Q0 ini merupakan start state atau state awal, kemudian 0 ini adalah inputan simbol atau string gitu ya, kemudian set 0 ini stack simbolnya atau simbol awal dari stack. Kemudian Q1 itu next state-nya, jadi dari Q0 dia akan berpindah Q1. Kemudian untuk string gamanya itu adalah 0Z0. Kenapa 0Z0? Karena ini kondisi string ini akan mempush 0 gitu ya. Kalau stack simbolnya tadi Z0, maka nanti ini kondisi string gamma ini merupakan kondisi dari tumpukan. Oke, kita ambil contoh PDA. Di sini ada PDA dengan bentuk graf seperti yang ada di pojok kanan atas. Di sini ya. Kemudian kita lihat di sini. Ini saya rasa untuk PDA-nya keterangannya sudah paham ya, ada key dan yang lainnya gitu ya. Kita coba amati transisi yang ada pada PDA. Saya jelaskan, ini yang pertama transisi Q1 diinputkan E atau input stringnya adalah E, kondisi stack awalnya adalah set, kemudian
ketika dilakukan transisi maka Q2 akan kondisi stacknya adalah Z. Kemudian ketika transisi yang kedua ini Q1 diinputkan A, kondisi stacknya adalah Z, maka di Q1 ini akan di push A gitu ya, sehingga menghasilkan stacknya menghasilkan AZ seperti itu. Kemudian ketika Q1 diinputkan B, dia akan melakukan push kondisi stack awalnya Z, maka Q1 akan dituliskan BZ untuk stacknya. Kemudian ketika untuk Q1 diinputkan A, kondisi pada tumbukan adalah A, maka dia akan mempush AA itu ya. Kondisi Q1 stacknya berubah menjadi AA. Kemudian ketika delta Q1 ini diinputkan B, kondisi stacknya A, maka dia akan menghasilkan tumpukan stacknya adalah empty seperti itu. Kemudian untuk delta Q1 diinputkan A, kondisi stacknya adalah B, maka juga di sini akan di pop itu ya, sehingga kondisinya adalah empty. Kemudian ketika Q1 diinputkan B, kondisi stacknya adalah B, maka dia akan di push menghasilkan BB. Kita dapat membaca fungsi transisi yang pertama tadi pada kondisi mesin dengan konfigurasi state Q1 dan top stacknya adalah Z. Ketika dikasih inputan A, maka stacknya kondisinya adalah Z. Kemudian konfigurasinya menjadi state Q1 mempush A ke dalam stack, sehingga A menjadi top stack. Di sini gambarnya terlihat di situ. Kemudian untuk transisi yang kedua, ketika mesin dengan konfigurasi Q1 dan top stacknya adalah A membaca inputan B, maka konfigurasinya melakukan A ini akan di pop gitu ya. State Q1 akan di pop, elemen di bawah A menjadi top stack. Jadi elemen A itu dikeluarkan sehingga Z menjadi top stack. Berikutnya, mesin dengan konfigurasi kondisi Q1 dan top stacknya Z, kemudian membaca inputan empty, maka konfigurasinya karena di sini empty sehingga tidak berubah. Oke, misalkan ingin diketahui apakah string A, B, BA diterima PDA ini. Yang pertama yaitu kita konfigurasikan awal mesinnya. Ketika tadi diinputkan A, fungsi transisinya ini sama dengan yang tadi, sehingga konfigurasi untuk stacknya menjadi AZ. Karena diinputkan A, dia akan mempush A sehingga akan memasukkan A di atas tumpukan stack, yaitu stack awal Z. Kemudian ketika membaca inputan B, ini fungsi transisi untuk konfigurasi mesinnya menjadi state Q1 menjadi top stack di pop. Jadi kalau B itu di pop sehingga A-nya itu dikeluarkan. Kemudian ketika membaca input B yang kedua, ini fungsi transisinya sama dengan yang tadi, konfigurasi mesinnya menjadi state Q1 itu B di push. Jadi B dimasukkan ke Z. Seperti itu, atau di atas tumpukan Z. Oke, kemudian ketika diinputkan A, maka kondisi mesin ini Q1 top stack di pop itu ya, di pop. Kemudian konfigurasinya menjadi Z. Kemudian karena A, B, BA ini sudah diinputkan semua, sehingga selesai dibaca.
Nah, pada Q2 ini F berada pada kondisi stucknya adalah Z, maka ABBA ini bisa dinyatakan bahwa string tersebut diterima oleh PDA. Contoh PDA untuk suatu CFG. Di sini ada aturan produksi, dia menghasilkan ADA atau dia menghasilkan BDB atau dia menghasilkan C. Pertanyaannya adalah, dapatkah menerima string ACA? Maka langkah pertama adalah konstruksikan PDA tersebut ke dalam 3 state, yaitu dia menghasilkan ADA, dia menghasilkan BDB, dan dia menghasilkan C. Dengan demikian akan ada himpunan state, yaitu Q0, Q1, Q2, dan Q3, di mana pada state awal dimulai dengan Q0 dan state akhirnya dimulai dengan Q3. Kemudian untuk stringnya atau himpunan simbolnya di sini adalah ABC. Kemudian untuk gamanya atau di sini stacknya adalah D, A, B, C, kemudian Z. Fungsi transisi dari gamma ini adalah D, A, B, C, kemudian Z. Nah, pada transisi D ini dia menghasilkan ADA atau dia menghasilkan BDB atau dia menghasilkan C. Maka di sini pada kondisi delta di sini ya, atau transisi Q0 diinputkan string empty gitu ya. Kemudian kondisi awal pada stacknya adalah Z, sehingga Q1 ini akan mempush D ya. Kemudian D menghasilkan ADA atau D menghasilkan BDB atau D menghasilkan C, ini bisa ditransisikan menjadi Q1 empty, kemudian empty ini sebagai inputan, kemudian dia adalah kondisi stack pada top stack, kemudian akan menghasilkan pada Q1 akan diinputan ADA atau BDB atau C gitu ya. Sehingga untuk transisi yang kedua ABC ini adalah ketika Q1 diinputkan A, kondisi stacknya adalah A, sama dengan kondisi Q1 diinputkan B menghasilkan B transisinya, kemudian Q1 diinputkan C, top stacknya adalah C, sama dengan Q1 menjadi empty. Kemudian pada transisi Z, Q1 diinputkan empty Z, maka pada kondisi state berikutnya adalah Q2, top stacknya adalah Z. Apakah dapat menerima string ACA? Nah, penyelesaiannya adalah top stacknya dari Z, kemudian dari konfigurasi awal mesin ini tanpa memberi inputan E, sehingga akan mempush D gitu ya. Konfigurasi mesinnya menjadi state Q2, D di push itu. Kemudian untuk menerima inputan yang kedua itu ya, untuk empty pada posisi transisinya yang kedua ini ya, menjadi kondisi state Q2 nya menjadi push ya, mempush ada gitu ya, sehingga Z menjadi ADA gitu ya. Kemudian untuk transisi berikutnya diinputkan A gitu ya, diinputkan A, maka akan menghasilkan pop ini ya, pop, dia akan mempop A gitu ya. Nah, di sini ada posisi inputan A, dia akan mempop A karena hasilnya Q2 adalah empty, kondisinya A akan dipop sehingga
menjadi D top stacknya. Kemudian tanpa menerima inputan empty, kondisinya akan berubah menjadi C gitu ya, sehingga Q2 di pop stop stacknya ya, sehingga akan mempush C seperti itu. Ketika menerima inputan C, ini kondisi mesinnya menjadi state Q2 pop top stack itu ya, menjadi AZ itu ya, A dan Z. Kemudian ketika menerima inputan A, ini konfigurasinya akan di pop untuk stacknya, sehingga hanya akan dikeluarkan menjadi Z. Kemudian tanpa menerima inputan ini, yang ketujuh ini konfigurasi mesin menjadi state ketiga, yaitu kondisinya Z. Oke, kemudian muncul deskripsi seketika PDA. Nah, dalam tahapan PDA untuk satu tata bahasa bebas konteks dapat dinyatakan dalam bentuk deskripsi seketika atau instantaneous description, yaitu perubahan dari suatu kondisi ke berikutnya dipisahkan dengan lambang triplet. Nah, kalau PDA dikonfigurasi dengan key AW kemudian A, ini key-nya adalah state mesin pada saat tersebut, kemudian A-nya adalah simbol yang sedang terbaca oleh head, berarti inputan gitu ya. Kemudian W deret simbol input yang belum terbaca oleh head, berarti ini juga AW ini merupakan inputan. Kemudian A deret simbol dalam stack. Nah, kalau kita lihat dari deskripsi seketika PDA contoh yang awal tadi, ini CFG-nya sama dengan yang awal tadi, dia menghasilkan ADA atau dia menghasilkan BDB atau dia menghasilkan C gitu ya. Kemudian kita lihat di sini untuk triplet Q, W kemudian alpha gitu ya, menghasilkan Q2, kemudian W-nya itu string yang ada, berarti ACA ya, string yang akan dibaca oleh head, kemudian alpha-nya adalah Z. Nah, deskripsi seketika untuk secara formal konfigurasi mesin PDA pada suatu saat ini dari tahapan tadi nomor 1 sampai 7 ini dapat dinyatakan Q2 ACA gitu ya. Kemudian Z ini tripletnya adalah triplet Q2 ACA DZ, triplet Q2 ACA ADA Z, kemudian triplet Q2 CADA Z, kemudian triplet Q2 CA CAZ, triplet Q2 AAZ, triplet Q2 empty Z, triplet Q3 empty Z. Seperti itu. Oke, kita lakukan pendalaman PDA untuk contoh 1. Ada sebuah bahasa di mana key atau key ini sama dengan A pangkat N kemudian dikalikan B pangkat N, di mana N ini lebih besar atau sama dengan 0 dan N di dalam N ini ada string AB. Nah, di sini kita definisikan menjadi 7 tupel. Kemudian tupelnya ini ada Q, sigma, gamma, delta, S, Z0 dan F. Nah, masing-masing bisa dilihat ya, seperti di bawah itu adalah konfigurasinya. Namun di sini ada sedikit berbeda, yaitu Z0 itu adalah tumpukan stack awal atau top stacknya itu dolar gitu ya. Biasanya kita pakai S, tapi ini kita coba pakai simbol yang lain, tapi pada prinsipnya adalah sama. Kemudian kita lihat di sini F atau state akhir atau final state, ini Q3, ini isi stacknya adalah kosong gitu ya. Nah, dengan demikian ini kita bisa lihat di sini ada 5 transisi, di mana
pada transisi yang pertama Q0 diinputkan A, kemudian kondisi stack awalnya adalah Z, kemudian untuk state berikutnya atau next state-nya itu adalah Q1, kemudian akan di push A itu ya, push A sehingga A ini di atas tumpukan S ya atau dolar ini ya di sini. Kemudian pada Q1 transisinya ketika diinputkan A, maka dia akan mempush A gitu ya. Sehingga pada Q1 stacknya menjadi AA. Kemudian ketika transisi yang berikutnya Q1 diinputkan B, kondisi stacknya A, maka Q2 nya menjadi empty. Kemudian Q2 diinputkan B, kondisi stacknya A, maka Q2 juga menghasilkan stack empty. Kemudian Q2 diinputkan empty, simbol stacknya ada di dolar gitu ya. Kemudian Q3 nya akan menghasilkan empty. Kalau kita lihat di sini dari kelima transisi tadi ini akan di tes gitu ya, apakah Q3 mampu menerima string AABB ya. Kalau di sini bisa diterima gitu ya. Nah, ini lihat caranya seperti ini. Pada kondisi Q0 itu ya di inputan AABB, posisi stacknya adalah S gitu ya. Kemudian Q1 ABB, karena tadi sudah diinputkan A gitu kan ya, Q1 nya menjadi ABB, maka dia stacknya akan di push A gitu ya. Kemudian untuk transisi yang kedua Q1 menjadi inputannya menjadi BB gitu ya, kemudian A nya di push gitu ya sehingga AAS gitu ya. Kemudian yang ketiga Q2 diinputkan B, maka empty AS gitu ya, di pop, hanya di pop gitu ya. Kemudian Q2 di inputan empty, maka di pop lagi A-nya gitu ya. Kemudian yang kelima Q3 itu di inputkan empty, maka hasilnya adalah empty gitu ya. Nah, di sisi kanan atas itu ketika kita demokan dengan JFlap ya. Nah, ini bisa diinstalkan. Ada kemungkinan nanti tugas kita menggunakan JFlap. Oke, untuk contoh yang kedua ini masih sama dengan aturan produksi atau aturan produksinya. Kemudian untuk transisinya ada 5 transisi. Tapi di sini berbeda ya, untuk inputannya itu ABB itu ya, kalau tadi AABB. Nah, kalau sekarang adalah ABB. Nah, di sini kalau kita lihat dari aturan yang ada, maka ini yang terpakai adalah transisi yang ke-1 dan transisi yang ketiga gitu ya. Sehingga dapat dilihat bahwa di sini stacknya adalah S, kemudian AS, kemudian MTS. Nah, di sini tidak kembali pada kondisi S, sehingga stack akhir Q3 ini tidak dapat menerima inputan AB B gitu ya, karena kondisi ketiganya itu adalah empty S ya, sehingga bisa dinyatakan bahwa ABB ini ditolak. Contoh kedua satu itu ya, ada sebuah bahasa key atau key sama dengan WCWR, R ini reverse, dan W di dalamnya adalah ada string 0 dan 1. Kemudian kita tuliskan di sini M, ada Q1 Q2 itu simbol state-nya, kemudian 0 1 dan C ini adalah inputannya, kemudian RBG ini adalah stack-nya ya, stack itu, kemudian ada delta itu di situ ada transisi, kemudian Q1 nya adalah Q1 itu adalah
state awal dan Q2 itu adalah state akhir gitu ya. Nah, di mana R ini adalah stack yang pertama itu ya, atau top of stack gitu ya. Nah, transisinya ini ada 12 bisa dilihat. Kemudian ada catatan di sini rule ke-8 ini digunakan to pop, itu berarti untuk mempop ya stack final stack ya, atau stack akhir. Kemudian simbol dari end of computation berarti simbol akhir dari satu komputasi. Oke, di sini contoh 22 ini pendalaman. Ini di sini sudah dijelaskan ini dengan adanya 01C10 inputan ini ternyata bisa diterima oleh Q2 ya. Nah, langkah selanjutnya ini sebetulnya penjelasannya sama dengan contoh sebelumnya. Nanti mahasiswa di sini untuk mengerjakan halaman 40 ini dengan menggunakan G-Flap. Kemudian untuk contoh berikutnya, ketika di inputan 1C1 ini juga diterima gitu ya. Kemudian untuk jenis-jenis PDA ini ada dua ya. Yang pertama ditinjau dari stacknya ada non extended PDA dan extended PDA. Kalau ditinjau dari fungsi transisi ini ada deterministik PDA dan non deterministik PDA. Oke, itu materi yang dapat saya sampaikan. Ada kata-kata yang menjadi motivasi kita bersama, yaitu jika kamu kalah pintar maka harus menang rajin. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.